Ada apa? Iya Mbak, ini aku cuma mau share kan, seminggu ini kayaknya lebih saya selalu nonton YouTube-nya ini kan. Oh, gimana gimana? Heeh. Nah, itu kan aku banyak banyak ini ya apa namanya ngiri sekali dengan banyak utang ke bank gitu, Oh, heeh heeh. kasihan gitu. Heeh, Nah kan gimana? saya juga punya pengalaman seperti itu, babak belur dengan namanya hutang bank sama kebutuhan di Indonesia kan Mbak. Tapi Betul. alhamdulillah sekarang tuh sudah beres. Maksudnya belum beres semua sih, semua keadaannya udah lancar gitu. Jadi udah paham gimana caranya kan. Heeh heeh heeh. Di sini saya mau ngasih tip aja. Heeh. Jadi karena saya juga ngalamin sebelumnya gitu, utang Oke oke. rentenir ke bank. Gimana Jadi caranya? yang pertama memang ini tidak langsung bisa menyelesaikan, tapi minimal bisa mencari jalan keluar. Yang pertama kita harus tahu berapa dulu pemasukan kita, artinya gaji atau apa kan. Nah, kalau misalkan uang yang lain-lain yang tidak jelas itu jangan dimasukkan. Intinya kalau memang kita cuma punya uang dari gaji, tulis aja penghasilan kita itu dari gaji. Toh, kadang-kadang nanti pinjam dari si ini, pinjam dari si itu. Tapi kan itu belum pasti. Nah, Oh, oke. jadi kita catat dulu apa yang pasti pemasukan. Misalnya gaji doang 5.000, itu Mmm, yang pertama. Yang mmm. kedua kita harus dicatat, benar-benar dicatat pengeluaran per bulan yang pasti itu apa. Oke. Misalkan kita ibu, biaya anak, Mhm, bayar bank. Nah, mhm. bayar bank sama di Indonesia itu pentingin mana? Pastinya pentingin yang di Hong Kong karena kita kerja di Hong Kong biar aman di Hong Kong dan tidak ada apa-apa. Oke. Nah, setelah itu kita harus menyesuaikan berapa bulan kita di Hong Kong. Misalnya kita kerjanya 7 bulan lagi, finish kontrak 7 bulan lagi. Utang kita yang ada di Hong Kong itu berapa? Misalkan ke bank. Otomatis kan kalau ke bank Hong Kong itu tidak melewati masa kontrak kerja kita kan. Misalnya kalau 7 bulan kita kerja, otomatis 7 bulan juga kita masih punya utang di situ. Yang Oke. kita fokusin khusus aja dulu yang di Hong Kong. Oke oke. Dan kita sedikit ibaratnya tidak memperdulikan dulu yang di Indonesia. Karena kalau kita udah gaji 5.000, hutang ke bank 4.500 misalkan. Kita punya uang kita Oh. gaji 500. Otomatis itu kan nyawa kita, Mbak. Beli top up, Oke. beli kartu MTR. Ibaratnya kan mungkin kalau yang punya utang, Mbak nggak ngerasain kan ibu saya butuh, anak saya sakit. Iya, pasti paham. Pasti butuh makan atau apa gitu. Kalau di sini kita nyawanya cuma dari gaji majikan, tidak ada dari lain-lain. Kita nggak bisa bayar bank, dari lubang tutup lubang, ganti KTP, ganti paspor, kita makin hancur, habis mati lah kita. Oke oke. Jadi intinya adalah fokus dulu kalau memang punya utang bank, fokus dulu di bank sini, jangan fokus di 2 tempat antara Indonesia dan Hong Kong, seperti itu maksudnya? Iya, ini pengalaman saya aja karena kan saya ngalamin waktu saya kerja di luar sebelumnya. Nah, emang stres karena di Indonesia itu memang katanya kita tulang punggung, kita aja yang ngasih uang kan. Tapi mau bagaimana lagi kalau nyawa ini kita bagi dua, saya kasih nyawa semuanya atau darah atau daging saya kirimin. Tapi nyawa saya biarlah di Hong Kong dulu, selesainya di Hong Kong. Oke, setuju setuju. Biar nggak terancam sana sini, bener gitu maksudnya? Iya, memang kadang gini, kita nggak libur, kita ingin ke teman. No, itu tidak boleh sama sekali. Tidak boleh. Orang lain, teman, apa, itu tetap orang lain. Kita harus percaya sama diri sendiri. Oke, terus gimana tentang uang yang dititipin ke temannya itu? Menurutmu gimana? Tidak aman, sama sekali tidak aman. Teman yang baik juga punya kesusahan sendiri-sendiri. Kadang teman ini baik dan selalu benar misalkan. Tapi kita nggak tahu di balik itu teman kita juga mungkin punya kesusahan. Misalkan, Mbak, aku nitip bayarin ya Mbak, bulan ini bayarin dengan benar kan? Bulan depannya Mbak, aku nitip ya Mbak, karena aku nggak libur, aku nyarinya liburan misalkan. Karena ada yang nggak bisa benar-benar keluar dari saya dulu. Akhirnya benar, tapi pas ketiga atau keempat Mbaknya itu yang kita suruh, ternyata juga susahnya sama kayak kita mungkin. Ya pakailah uang kita dulu. Mungkin dipikir ya nanti aku mau pinjam dari si A dari si B buat masukin yang teman aku ini kan. Tetap jadinya nggak bisa. Dia nggak punya uang, toh kita juga gaji udah habis karena memang segitu-gitunya kan buat bayar bank itu. Betul. Intinya jangan dititipin ke teman siapapun. Jangan. Kalau misalkan gini, kita harus ibaratnya semuanya kita, lumayan nih lembur 4 kali misalkan dalam sebulan karena buat tambah-tambah. No.
sekali ambil aja libur. Kalau enggak minimal izin 1 atau 2 jam khusus untuk ke bank bayar sendiri. Oke, ini pengalamannya sampean ya, Mbak, ya. Kalau punya utang bank lebih baik, selesaikan di sini, jangan ngurus dulu yang di Indonesia karena kalau ngurus kedua-duanya, makanya kita akan mati di sini. Iya, ini pengalaman saya pribadi karena saya juga antara Indonesia dan bank itu memang maksudnya kayak aduh dari mana harus bayar bank, akhirnya kayak paspor digadel atau apa. Tapi kan itu nama utang. Nah, sedangkan gaji kita yang bulan ini kan habis semua buat bayar bank. Nah, Betul. sedangkan paspor misalkan ada bunganya atau apa, dari mana itu? Kan kita nggak ada penghasilan tambahan lain kan. Oh, betul. Masuk akal. Karena gaji cuma 5.000, Iya. sudah buat bayar bank, paspor masih digadein, dikirim ke Indonesia uangnya, terus larinya kemana? Iya. Betul. Ya, itu dia. Soalnya kalau kita kirim ke Indonesia bulan ini, bulan depan mereka masih butuh. Oke. Bulan depan mereka masih butuh. Setiap bulan mereka masih butuh. Kan kasarnya gitu. Oke. Jadi, yang kedua, saran saya, ketika kamu benar-benar udah gajian, jangan dinanti-nanti, langsung bayarin apa yang harus dibayar ke bank. Oke. Ya, dulu saya sempat berpikir gini, kan ke bank tanggal 16, saya gajian tanggal 1, aku bayar ini dulu, nanti tanggal 9 pinjam ke si A, ke si B, ke si C, buat bayar ke bank. No, itu jangan dipikirin seperti itu. Hancur itu kadang-kadang. Makanya terjadinya gali lubang, tutup lubang itu ya? Iya, jadi pengalaman saya, setelah saya gajian, uang saya memang habis buat bayar bank, tapi aman, istilahnya tidak akan ada telepon dari bank ke majikan atau istilahnya teror ke diri sendiri. Aman memang untuk urusan Hongkong aman, tetapi memang pikiran lagi buat ke Indonesia. Nah itu satu-satu saya pisahin, otak kanan saya mau Hongkong, otak saya Indonesia yang ini kan. Nah pokoknya saya benar-benar fokusin yang ada di Hongkong. Oke, paham. Jadi intinya fokusmu kemana, jalanmu kemana. Jangan sampai dibagi-bagi, pada akhirnya kita akan sendiri yang mati sendiri, benar tidak? Iya, betul seperti itu. Dan ketika saya gaji tinggal sisa 500, otomatis ini tidak bisa kemana-mana. $500 di Hongkong itu kasarnya udah mepet kan, Mbak? Betul. Kita beli pulsa, beli data, karena kita butuh buat telepon orang, kita butuh internet, karena saya pribadi tidak dikasih internet. Jadi saya sebulan 100 buat wifi, 100 buat telepon biasa. Bisa 300. Nah 300 ini tuh buat kita kesenangan. Kita senang ya akan ini, kita teman tolong beliin makanan ini, karena diri kita senang. Oh, bagus. Jadi ada hal yang terbaik di sini, di mana jangan semuanya fokus pada apa yang ada di Indonesia. Kita harus menyisakan sedikit buat diri kita sendiri. Seperti itu. Iya, jadi memang kita misalkan 7 bulan, berarti 7 bulan bisa kontrak kamu, 7 bulan kamu nggak ngirim. Enggak, kadang kita juga nggak mungkin terus-terusan kan. Jadi saya korbanin yang di Indonesia 1 atau 2 bulan. Tapi kan kamu pinjam uang itu kan, dikirim ke Indonesia juga sebenarnya. Kamu tidak mengorbankan Indonesia juga, benar tidak? Iya, kecuali kamu kirim uang itu buat garangan, kirim uang itu buat laki-laki. Nah itu beda lagi. Jadi kalau aku rasa keluarga akan memahami kalau uang itu memang dipakai untuk keluarga gitu loh. Iya, dan ternyata setelah saya jalani semua ini, kadang saya berpikir uang 1 atau 2 juta nggak cukup ini buat ibu, buat anak, buat bla bla bla. Ternyata setelah saya 1 atau 2 bulan tidak mengirim, mereka baik-baik saja. Oh, oke. Sehat aja. Jadi terbiasa ya? Bisa makan. Iya. Jadi kasarnya biasanya misalkan contoh aku setiap bulan kasih ibu 2 juta. Karena buat anak sekolah 2 ABC dia belum sakit atau apa ya. Seperti itu. Nanti kurang kasihan, nanti nggak bisa ke dokter, nanti gini. Tapi aku nggak tahu memikirkan itu. Akhirnya aku mau mohon minta tolong. Terus terang keadaanku yang di sini seperti ini, dan akhirnya mau tidak mau mereka itu ibaratnya cari dulu jalan keluar. Kalau misalkan benar-benar nggak ada uang buat makan, atau kayak beli beras lah, minimal ada beras. Karena dengan adanya beras makan gampang, dengan garam atau apa, istilahnya seperti itu, bertahan hidup. Oke, intinya tanpa kiriman uang dari Hongkong pun sebenarnya keluarga di Indonesia itu masih bisa hidup, benar tidak? Masih bisa hidup. Oke. Minimal ada beras istilahnya. Oke, paham sekarang saya. Jadi saya bisa katakan pada semua mbak-mbaknya di luar sana. Jadi kalau memang uangmu itu dikirim buat keluarga, ini pesan dari mbaknya ya. Sebenarnya keluarga itu akan paham dan tahu. Jadi lebih baik jujur. Kamu punya utang, biar nggak ketindih sana, ketindih sini, gadein sana, gadein sini, sampai diri sendiri tidak tahu seperti apa. Karena uang itu dikirim, ternyata mbaknya lo ngomong 1 bulan, 2 bulan, Indonesia nggak dikirimin uang, tuh masih tetap hidup. Jadi jangan pernah takut untuk nggak kirim uang, karena jangan sampai digade-gadekan itu paspor ataupun KTP. Begitu kan pesan sama Mbak?
Iya Mbak, minimal ini memang tidak menyelesaikan masalah secara langsung, tetapi bisa mengurangi beban. Mungkin Betul, bebannya betul. 100 nah minimal jadi 70 kan Betul. kitanya enteng gitu loh. Betul, betul, betul. Saya setuju dengan ide Anda. Dan Itu yang saya rasakan. Ada pencatatan, kita harus bayar apa aja, yang apa yang penting benar-benar kalau memang kita punya utang ke teman atau bank, utamakan bank. Jangan malu sama teman diomongin, dijebahin, bismillah aja lah. Saya lihat bayar kamu nanti setelah bank, itu aja. Oke. Intinya sukses selalu buat sampean yang sekarang lagi masih dapat ujian tapi sudah mampu berdiri walaupun tak setegar karang tapi tetap mampu berdiri. Terima kasih atas masukannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, sukses juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini aura positif yang saya terima pagi ini, di mana mengatakan bahwa utang bank itu sebenarnya nggak ada masalah. Dan saat kepepet pun kita harus memanage, harus mengatur sendiri mana yang paling diperlukan, mana yang paling dibutuhkan. Jadi jangan ngobek sana ngobek sini, jangan diambil dua, karena memang mbaknya mengatakan nggak mampu, wong dek sini sudah punya utang 4.500, di Indonesia butuh kiriman ya nggak kuat. Akhirnya kita ngadain paspor. Nah, saat ngadain paspor kan paspor setiap bulannya ada aneh-aneh. Nah, sementara bank tetap jalan. Dapat dari mana? Akhirnya ngutang sama teman. Ngutang sama teman di sana ke sini kan tetap bayar. Nah, saran dia adalah saat kamu punya utang bank, lebih jujur pada keluarga dan mengatakan, aku sekarang sudah utang bank segini, aku nggak bisa kirim lagi. Intinya, kalau aku kirim, semuanya akan jadi repot. Ya benar kata dia mencoba dalam satu bulan, 2 bulan tidak kirim uang. Keluarga di Indonesia masih baik-baik aja kok Mbak. Tambah sampean, keluarga di Indonesia masih kuat dalam waktu 1 bulan, 2 bulan. Ini buat kalian, pesan ini buat kalian yang punya utang bank ya. Cara penyelesaiannya adalah fokus dulu pada utang bankmu. Jadi jangan malah nambahin utang ke teman malah sudah bank ke sini masih buka bank lagi, bank sini kan nggak mampu juga. Sementara gajian kalian tuh 1 bulan sekali. Ide ini sangat bagus sekali menurut pendapat saya. Fokus pada tujuan dan ditulis. Uang 4.000, uang 5.000 itu kemana aja? Oke, buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.